langsung ke Eve. Biarin sisanya Irital dan Badang. Karena kalau misalnya dari Khalid udah fokusnya ke Moskov, ini malah bisa berbahaya. Eve-nya bebas. Iya. Dan Khalid kalau ngejangkau seorang Eve, ini masih butuh pakai flicker. Betul. Dan Badang kalau udah nggak ada flicker, ya udah jalan kaki. Nah, ini tinggal hero yang mungkin bisa nahan Khalid dan juga Badang. Mungkin Glue. Aku lebih suka kalau misalkan Luke akan membawakan Glue-nya kembali. Sehingga nanti visionnya tetap bakal ada di tangan dari teman-teman Big Hero. Tapi Lukas lebih ganas bahkan dibandingkan Glue. Kalau Glue defensif ini yang bakal nyamperin lawannya harusnya. Iya. Tapi balik lagi mereka berarti nggak terlalu mengandalkan hero tebel ya di game Kayaknya ini. Lukasnya bakal tebel sih di sini. Lukasnya pasti tebal. Lukasnya mungkin modal War Axe, sisanya item defense. Tapi tahu nggak, sadar nggak? Ini gameplaynya sama lagi kayak tadi. Gameplay yang dimana 3 badan 2 dari backline. Cuma Moskov kan close combat masuknya. Betul, jadi emang dari Moskovnya ini harus bisa menjadi target utama juga nantinya dengan ya banyaknya pilihan yang bisa dimainkan oleh Na'Vi. Mereka punya Detail, mereka punya Cecilian yang harusnya ngebuat mereka bisa lebih safe ketika berada di border defensif. Oke, Na'Vi punya one last chance untuk membawa game ini ke game yang ketiga. Atau bahkan dia bakal berenang lebih dalam dan tenggelam di dasar klasemen. Atau Bigetron yang benar-benar membuktikan mereka masih berada di peringkat yang teratas. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang kedua, Bigetron Esports dengan match point mereka. Tinggal satu lagi untuk menyelesaikan match kali ini. Tapi untuk Na'Vi, secara drafting mereka juga terlihat cukup menjanjikan. Bisa dibilang lebih stabil, apalagi mereka akhirnya bisa mendapatkan Suyo. Suyo ya, otomatis play objektif harus cepat mungkin diamankan oleh Na'Vi. Ini Anafel harus respect sekali sih sama Aether dengan Suyonya. Dari kemarin Suyonya Aether memang paling perform kalau menurut saya. Bahkan persentase dari win rate-nya ya dipegang Suyo 50% dari 2 game. Wah, tapi yang paling menarik kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya Moreno ya, dia pakai Inspire dan juga We Are Come Together. Jadi udah pasti untuk penggunaan flickernya semakin lebih cepat lagi. Mungkin akan bermain lebih ofensif juga. Dan secara nggak langsung ketika nanti Moreno memiliki Winternya pun cooldown durationnya akan sangat-sangat singkat sekali. Wah, itu bakal menguntungkan banget sih untuk seorang Yves ya. Apalagi ini kan tempo permainan dari hero-hero lain yang dibawakan kayak Nolan, Jauhead. Ini kan bermain dengan tempo cepat dan itu bakal ngebantu juga untuk Yves bisa melakukan backup di waktu yang tepat juga. Wow. Permainan tempo cepat selalu ada di tangan dari tim Bigetron. Lihat memasang mendapatkan satu poin kill, tapi di depan sana perpasukan dari tim Bigetron harus mundur ke belakang. Aether terlalu sakit. Early power damage tampaknya, lihat. Fracture langsung membuat Hanafi dengan sosok dari DJ Khalid yang menggunakan Quicksand Guard. Yang dimana ini dibutuhkan untuk ketika perebutan turtle loh. Informasinya nggak ada karena Quicksand Guard agak cukup lama hitungannya menurut gue untuk skill yang kedua. Untuk skill non-ultimate ya. Iya, lama dia. Oke, Hanafi menjadi target utama, flicker power defensive. Karena itu dia. Karena dia tahu udah gak ada Quicksand Guard, Nevin. Iya, jadi dia berani lempar. Ditargetin banget ya. Satu informasi yang bisa diolah dengan baik oleh seorang Light. Tapi di sisi lain, X-Magic sepertinya bakal jadi ancaman sih dengan saingin Cloud-nya dan Turtle. Oke, Hanafi kali ini tidak bisa di depan, tapi ditutup oleh seorang Kas. Bahkan persentuhan dari X-Magic. Lukas dari Luka akan mendapatkan satu poin kill. Dapatkan Hanafi mencoba untuk mencari di mana Anafel berada. One battle situation bersama dengan Aether. Dan Nisa pick up terjadi. Luka Moreno bahkan hilang di telan bumi. Dan itu dia. Ketika Na'Vi menggunakan Aether dan Suyo. Itu menjadi salah satu buff tersendiri untuk mereka. Wow, 4 total pemain yang berhasil disecure oleh tim Na'Vi. Secara audience prediction memang 77% untuk Bigetron Esports. Tapi ngelihat early game kayak gini dengan 2000 keunggulan gimana bro? Wah udah pasti sih ini berkat adanya Shive yang hadir ya. Apalagi membawakan sprint juga, heavy crossbow-nya siap sekali untuk bisa melontarkan banyak sekali damage critical. Dan Bigetron juga emang udah pasti kalah dari segi setup untuk Turtle di early game. Walaupun mereka bawa jauh ya, tapi tujuannya pick off bukan untuk objektif Turtle. Dan ya untuk 1v1 situations ini memang akan terus terjadi. Cars yang bisa dibilang harus lebih aktif sebagai Badang karena dia bakal cukup dibutuhkan nantinya di area team fight. Kan selalu aktif, mau dia pakai Badang, mau dia pakai Gatot, mau dia pakai Edit, dia selalu aktif. Dia itu peran penting banget di Na'Vi, jujur. Kalau nggak ada Cars, aku nggak ngelihat gameplay Na'Vi itu jalan. Iya sih. Apapun gamenya, mau dia kalah, mau dia lagi menang.
Kars itu masih menjadi top performance. Kayak jangkar dari sebuah kapal Jangkarnya lah betul. intinya. Ini jangkar gameplaynya. Kadang kita suka lihat kalau Karsnya ditutup pas ketika dia lawan Ararki kalau nggak salah ya. Dia di shutdown terus dengan badangnya, dengan Popheusnya. Lihat, Navi tuh nggak punya apa-apa. Susah banget ya. Susah banget dan ini Kars ini menjadi peran penting. Dan Kars ini yang ngebuat CV punya waktu lebih untuk farming. CV punya power free untuk free hit. Jadi Kars ini penting sekali kalau menurut saya. Ya, karena laningnya jadi bisa dijaga banget. Tapi sekarang dia cuma dapet 3 pemain. Oke, dan lihat di sana udah mulai masuk ke dalam menuju ke arah Kars target utamanya, tapi sedikit terlambat dan nggak ekspektasi mereka tiba-tiba ada sosok Suyo di sana. Wah. Mungkin terkejut kali ya, kayak gak expect kalau misalkan team fight-nya akan berubah tiba-tiba menjadi 2 melawan 2. Sehingga pertukaran dari Bigetron tidak cukup adil. Dan sekarang screening sudah mulai dilakukan sama Hanavi sehingga membuat Anavel semakin sulit untuk melakukan farming. Timing on point juga sih tadi kalau lihat dari bagian butterfly dan efeknya. Turtle juga bisa disecure oleh tim Navi, 3000 semakin jauh lagi perbedaan gold dan mungkin mereka pengen coba dapetin Eman lagi. Oke, maka coba didapatkan Eman, lihat terejam-ejam. Bukan Eman, tapi terejam-ejam. Walaupun dengan harus pertukaran 1 point kill, tapi tetap nggak worth it kalau menurut saya pribadi. Ini gold lane ditukar dengan arah Roamer dan bahkan Hanavi itu tetap nggak worth it. Jadi bisa kita bilang udah mulai concern dari Navi menuju ke arah Eman, harusnya sudah mulai ditanggapi dan direspon balik oleh Bigetron. Harus mulai mencari nih kira-kira siapa yang akan menjadi target. Tapi jujur menurutku ya ini X-Magic sih yang menjebalkan dari tadi. Sengen Clown-nya. Terus ya dari segi damage ya beberapa kali bisa ngedapetin poin eliminasi juga 2 total sejauh ini. Iya, tapi belum ada targeting yang bagus dari Light ya dari tadi. Ya, sekarang Light yang terancam. Oke, langsung CV di depan sana tapi Light terperangkap. Dan satu piece Greg berhasil menangkap ke arah Light. Cahaya yang redup. Bahkan poin kill di tangan CV. CV 3 point kill. Ingat, dia gold laner. Kalau dia bersinar di awal, late game insurance mereka bersinar. Berarti tandanya Bigetron dalam bencana. Meskipun Anavel bisa dibilang masih stabil ya. Hanya berbeda 1 level aja dengan ya sebenarnya objektif yang udah ketinggalan cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati karena permainan agresif udah mulai dibawakan oleh Navi. Ketika mereka dapetin outer threat di area top lane, berarti mereka udah mulai bisa ngebawa CV. Oke, dan juga di sini ada MPL di restreaman rendah. 8 dulu, tapi lihat ada Greg yang gagal didapatkan. Defense kembali terjadi, menuju ke arah seorang Luke. Dan nampaknya lihat Luke berhasil menggeser 2 pemain dari tim Navi ke arah dalam. Tanpa following up damage fraction-nya miss. Membuat para pasukan dari tim Navi hanya kehilangan X-Magic. Dan ini nggak worth it dengan seluruh pertukaran yang sudah mereka keluarkan. Dan ternyata, coba Nevin, ada satu lagi niat yang agak cukup berbahaya di tangan Bigetron. Dia tuh niat membuat waktunya Eman jadi di saat yang tepat. Dan tadi Emannya bener-bener nggak komit, nggak masuk, nggak tapi regroup loh. Tapi untungnya ya, kalau kita lihat dari CV dia selalu membatalkan bagaimana farming dari Eman, diambil scavenger trap-nya ketika mungkin ingin melakukan sebuah split push juga digagalkan. Oke, Luka bakal coba menuju ke Esar. 1 point kill belum didapatkan, tapi bahkan Luka yang akan termakan dan hilang begitu saja. 1 tamparan dengan sangat keras berhasil membuat seorang Luka tumbang. Untuk kesekian kalinya, ingat ini udah menjadi 4 kalinya Luka tumbang. Dan Eman masih belum datang untuk membantu kawan-kawannya. Apakah memang semua yang dilakukan Bigetron ini untuk Eman di kemudian hari? Iya ya, ini kayaknya emang udah mulai disengaja gitu dari Bigetron Esports dengan ketertinggalan yang udah mereka hadapi. Ya udah, mereka bakal coba untuk ngebuat Emannya bisa grow lebih dalam lagi dengan adanya 1 buah golden staff attack speed yang akan jauh lebih tinggi. Dan Navi, ini waktunya untuk mereka nambahin lagi bensin mereka. Mereka harus makin gas lagi sih menurutku dengan keunggulan ini. Ya, tapi berbahayanya untuk Moskov di late game memang ada gitu loh untuk split push. Namun untuk team fight-nya, aku tidak merasa Eman akan memiliki ruang yang cukup bebas. Karena balik lagi di sini ada X-Magic dengan Cecilian. Di sini juga ada Shive dengan Iritel. Badang juga yang pasti bakal mengganggu di lini depan. Dan jangan lupakan Khalid juga. Otomatis targetnya udah pasti bakal ke Eman semuanya. Eman gak pakai Purify pula di sini, dia bawa Flicker. Jadi otomatis akan lebih mudah lagi bagi Hanavi dan juga mungkin untuk Karsnya menargetkan ke arah dari Eman. Ya, dan terlihat sekarang bagaimana dari tim Navi. Cara utama mereka ini masih dijaga dengan sangat ketat ya. Outer turret di area mid lane yang akan sangat amat berharga untuk Navi. Belum bisa ditembus sejauh ini, jadi mungkin butuh bantuan Lord lagi. Ya, belum bisa dibantu dan untuk butuh bantuan Lord di tangan Bigetron. Kita belum melihat chance itu ada di tangan Bigetron ya, Vin? Iya sih ya. Buat Bigetron ya, agak berat buat mereka. Karena kalaupun pengen dapetin ke arah Lord dengan kontes retribution, let's say meskipun Anavel bawa Assassin,
Tapi stoppernya banyak banget. Setuju sih. Lihat badang, bro. Kayak susah juga kan buat Anavelnya dive in. Iya. Dan sekalipun dive in kayaknya Anavel akan terjebak di sana dan bakal hilang seketika. Kayak terlalu banyak mini CC yang nanti akan mengganggu juga pergerakan dari Bigetron ketika mereka melakukan setup di area bottom lane. Iya, dan di match atau game ini aku juga belum bisa ngelihat Moreno yang bebas gitu dari reward manipulations-nya. Ini nggak ada momen untuk ngebuka itu dari tadi. Dan terlihat juga ya kayak di top lane emang sengaja ditutup agar nanti Bigetronnya telat jalan dari Moreno. Dan Eman juga tentunya. Sehingga fokusnya akan terbagi dua nih. Navi yang bakal set up duluan ke area Lord. Oke, tapi lihat perpasukan under tim Bigetron. Mereka sudah melihat pasukan under tim Navi melawan setup menuju ke arah Lord. Mereka yang pertama, standby opposition. Apakah Eman akan datang? Atau Eman akan kembali melepaskan Lord tersebut dan membiarkan para kawanan dari tim Navi mendapatkan Lord tersebut. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk buy time. Satu wave minion coba di-clean. XP didapatkan kan! Lihat, momen dia berhasil mendapatkan Moreno Anavel! Out of nowhere! Still terhadap Lord mereka yang pertama! What the play from Anavel! Bahkan Acer bakal coba dimakan. One last hit. Look, menuju ke arah satu turret pertukaran yang dibanding dirinya dan bahkan seorang Eman berani mendapatkan satu turret. Anavel kembali berulah. Wow, satu momen yang bisa dibilang cukup menutup kerugian dari Bigetron Esports. Anavel tiba-tiba mendapatkan satu buah objektif dan Eman ini diam-diam menghanyutkan turret di area top lane sudah mulai ditembus bahkan sampai ke area inner yang Navi aja belum bisa dapat. Ini bisa di-drag balik loh Nevin goldnya. Soalnya ini menciptakan nafas baru ya karena lihat Anavelnya sudah mulai mendapatkan level ke-14. Dan bahkan dalam keadaan sulit seperti tadi, ya semuanya berkat adanya gerakan dari Kars juga sih. Ketika semuanya fokus ke arah Moreno, Karsnya dapetin Moreno, itu emang poin positif banget untuk Navi. Tapi lepas kendali dari Lordnya, sehingga fokusnya terbagi jadi dua. Navi bingung nih, mau objektif dulu atau Moreno dulu yang di follow up. Sehingga ya itulah celah yang diciptakan sama Anavel sendiri. Dia masuk, mendapatkan Lord dan malah menambahkan nafas bagi Eman. Karena Trinity, Marksman, sudah ada di tangan dari Moskov. Ini akan menjadi kendala tentunya bagi Navi ketika mereka ingin melakukan endgame. Ya meskipun secara defensif kita tahu ya high ground yang kuat dari Sicilian emang akan tetap ada dengan gold yang emang juga masih cukup tinggi untuk X-Magicnya sendiri. Tapi ya tetap kita tahu dengan kehadiran assassin seperti Anavel dengan Nolannya nggak menutup kemungkinan X-Magic pun bisa menjadi makanan nantinya. Ya setuju sih, apalagi X-Magic masih jauh ya dari Winter Crown. Ya. Sehingga tentunya akan semakin mudah bagi Anavel ketika targetingnya langsung ke arah belakang. Dia juga punya heptasis, jadi udah pasti bakal ada slow evac. Dan penetrationnya juga udah cukup. On the way Blade of Despair otomatis membuat Anavel nanti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Itu balik lagi sih, itu tadi satu momen yang benar-benar mengubah ekspektasi dari game ini ya. Karena ternyata bisa ya diambil untuk celahnya dan sekarang dari Navi mereka bakal coba untuk dorong. Oke, Eman bakal coba ditangkap di depan sana. Fisk kan keluarkan Eman terperangkap. Berpasukan dari Bigetron. Mereka kehilangan satu sosok gold laner yang sangat penting. Tapi meanwhile berpasukan dari Bigetron. Mereka harus melihat di mana di top lane sana sosok dari seorang Anavel berhasil memancing ke arah pasif turret yang mereka miliki. Dibuka visionnya supaya tahu Anavel harus pulang ke arah mana. Kalau tadi visionnya nggak dibuka, Anavel mungkin bisa ada blind spot yang dia masuki dan dia dimakan di sana. Ya, tapi bahaya banget nih. Eman sempat ditumbangkan untuk kedua kalinya dan Navi udah ngedapetin gold yang lebih banyak lagi. Tapi secara objektif ini sebenarnya masih cukup berat dan itu semua bakal ditentukan dalam 20 detik lagi. Lord akan muncul. Ya ini bottom lane pasti banget bakal dipush oleh Eman. Pasti. Pasti, dan itu yang mungkin akan harus dijaga juga sama Light karena lihat satu kali Sanguine Claw, Bad Impact dengan adanya Wishing Lantern. Itu benar-benar setengah HP dari barnya Jawhead hilang seketika. Gue mencium something fishy sih. Apa nih? Nggak tahu. Gue mencium something fishy, entah dia berhasil nge-drag game ini agak lama di arah Lord. Atau dia berhasil dapetin Lord tapi di endgame sama Eman. Iya sih, bahaya banget untuk Eman. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah belakang sana dengan ada seorang Hanafi. Anavel masih perintah dari belakang, target untuk seorang Kars. Mundur tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi nampaknya Lordnya bebas didapatkan oleh seorang Aether. Dan kita nggak ngelihat Spear of Destruction dari team fight tadi. Nggak ngelihat sama sekali. Memang sengaja tidak dibuka kah? Eman, nggak tahu, aku juga penasaran. Dari tadi Eman, biasanya Moskov itu adalah salah satu hero yang sangat kuat untuk one by one situation di arah lane jauh. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini terus terjadi, kayaknya Bigetron akan dibawa ke game yang ketiga sih.
Harusnya sih ya kalau melihat gameplay seperti tadi. Tapi sekarang dari Navi, mampukah mereka mendobrak masuk ke arah base turret dengan satu lord yang berjalan di bagian bottom lane. Tapi Eman juga udah mulai kembali sebenarnya. Ada satu base turret mungkin dinamita yang menjadi milik dari tim Navi. Satu dobrakan lagi dari lord di bagian bawah. Oke, Navi standby on position, mencoba dengan Reggie Setstrom yang menunjukkan seorang Eman kembali terjadi fist crack-nya gagal. Eman free hit mundur ke arah belakang, Sakara Thomas fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh apapun terjadi. Free kill bakal Anapel dengan satu buah point kill membalikan kembali karena no lord, no minion. Mereka harus mundur. Navi nggak boleh memaksakan keadaan. Kalau Navi memaksakan keadaan ini akan menjadi petaka untuk dia dan Sipe. What are you doing? Sipe nggak boleh memaksakan keadaan, itu dia. Satu movement yang sangat disayangkan ketika ada waktu untuk mereka kembali lagi mencoba masuk dengan objektif yang lain. Tapi dipaksakan dan ngebuat Navi harus kehilangan satu player yang cukup mahal. Ini gak cuma masalah Zive hilang, tapi masalah gold yang akhirnya bisa diambil lagi sama Bigetron. Shutdown yang mahal ya. Perbedaan gold yang tadinya mungkin menyentuh ke arah 8.000 seharusnya tiba-tiba kali ini beranjak mundur lagi dari Navi. 4.000 gold lead. Tapi ini adalah angka yang berbahaya loh kalau misalkan udah beranjak ke mid game. Karena jatuhnya ya itemnya udah pada jadi rata-rata. Kembali ke sana Moreno akan menjadi point kill utama, tapi nampak Enter masih bisa selamat mundur, tapi di tempat sana ada light yang berhasil dihindari. Tapi nampaknya Luke menjadi bola-bola warga, menjadi point kill yang kedua. Dan bahkan kalau ini point kill yang ketiga untuk light, tidak akan ada jawaban untuk bisa mendefense base mereka. Bigetron terperangkap di depan sana. Lagi dan lagi Eman versus everybody. Mampukah Anapel bersama dengan Eman berhasil menyelamatkan base mereka? Eman masih bisa berhasil dengan adanya immortal mereka dan nampaknya one power situation. One last man standing Eman. Ini bencana Bigetron. Berhasil dibawa ke game yang ketiga. Tidak ada dua kotak untuk Bigetron Esports Navi. Berhasil menumbangkan sang robot. What a nice play